Ya, kita mulai ya. Sudah 5 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pencinta literasi yang saya hormati. Ini adalah bedah buku kita ke-13 di tahun 2021. Seperti biasa saya mengingatkan saja untuk memute-kan mic-nya kecuali nanti pada acara tanya jawab. Yang hanya boleh boleh tidak memute-kan pada sesi pertama ini saya dan narasumber Pak Dr. Tatang Sunendar. Untuk itu saya izin untuk memute all. Memute all. Nanti Pak Dokter tolong di mic-nya dibuka lagi ya. Saya mute all Pak Dokter. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka diskusi bedah buku kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama kita sudah hadir narasumber kita Bapak Dr. Haji Tatang Sunendar MSI. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah ada yang mengenal baik Pak Tatang. Saya ingin memberikan gambaran tentang kurikulum vitae-nya. Pak Dr. Tatang ini sekarang merupakan pengurus BAN SM Provinsi Jawa Barat, Badan Akreditasi Nasional ya, Provinsi Jawa Barat. Kemudian beliau juga Widya Iswara dan segudang prestasi lainnya Ibu, sangat banyak ini, termasuk diantaranya juga pernah sebagai Quality Assurance File Assistant KAFA USAID. Pak Dr. Tatang, bedah buku yang kita akan bedah kali ini adalah bukunya berjudul Budaya Mutu Sekolah. Ini cetakan Desember 2020, tebal halamannya 164 halaman, isinya ada 9 bab, penerbitnya Yayasan Pelita Parahyangan, Gubuk Senja Pustaka. Nah, untuk lebih jelasnya saya persilakan kepada Pak Dr. Tatang. Mana Pak Dr. Tatang? Ya, siap. Ya, silakan Pak Dokter untuk memberikan paparannya. Pakai itu ya, screen. Sedikit. Ya, sedikit. Saya buka ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Abdul Somad, Direktur KAPA, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengawas, kepala sekolah, guru, peserta bedah buku yang diselenggarakan oleh KAPA Institut. Selamat sore, salam sejahtera, mudah-mudahan kita diberi kesehatan walaupun dalam situasi yang kurang menguntungkan, pertama di tengah pandemi COVID-19, kedua di tengah gelombang banjir dan hujan di beberapa tempat. Yang pertama saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Abdul Somad sebagai Direktur KAPA Institut yang telah memberi kesempatan pada saya sendiri untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan terkait dengan buku yang
yang saya tulis. Yang berikutnya saya ucapkan juga pada teman-teman yang lain, Bapak Ibu pengawas yang telah mengapresiasi pada kegiatan bedah buku ke-13 ini. Saya was-was Pak Abdul Somad, Pak Somad, sebab ini kan bedah buku ke-13. Biasanya 13 ini angka sial. Jadi saya sedikit was-was, tapi syukur alhamdulillah saya tidak percaya tentang hal itu. Walaupun kebagian yang ke-13 ya, mudah-mudahan faktor keberuntungan yang saya dapatkan. Saya akan sedikit men-share screen share, tidak akan secara detail, sebab kalau detail kan Bapak Ibu tinggal baca saja bukunya ya. Jadi dalam buku yang saya tulis, dari sekian buku yang saya tulis, ini yang saya tulis di tahun 2020, dan saya beri judul Budaya Mutu Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi di Sekolah. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman, hasil refleksi saya ketika berinteraksi dengan Bapak Ibu pengawas, berinteraksi dengan Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak guru, dan lain sebagainya, para praktisi pendidikan. Dari hasil refleksi dan interaksi tersebut, maka saya memberanikan diri membuat coret-coret buku yang sederhana ini dengan judul Budaya Mutu Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi. Judulnya mah gaya ya. Judulnya gagah nih. Konsep, strategi, dan implementasi. Bapak sekalian, apa yang melatar belakangi saya mau coret-coret buku ini? Yang pertama bahwa mutu pendidikan saat ini menjadi isu yang sangat strategis di kalangan masyarakat atau pelaksana pendidikan. Semua berlomba-lomba ingin, kalau yang punya anak, menyekolahkan ke sekolah-sekolah yang bermutu. Bagi Bapak Ibu guru yang menghonor tugas pengawas, juga ingin ditugaskan di sekolah yang bermutu. Yang enggak apa itu ya. Jadi semua ingin berangkat atau ingin dikatakan bagaimana mengampu di sekolah yang bermutu, bagaimana mengelola sekolah bermutu, dan seterusnya. Begitu juga orang tua. Orang tua ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang bermutu. Jadi mutu itu merupakan salah satu isu yang sangat strategis. Dimanapun, siapapun. Kemudian yang berikutnya, saya menyadari bahwa kepala sekolah sebagai bagian yang sangat sentral di dalam pengembangan sekolah, di dalam pengembangan budaya mutu. Ya. Jadi kepala sekolah mempunyai peran yang sangat sentral dalam menumbuhkan budaya mutu di sekolah. Kemudian budaya mutu juga tidak hanya tanggung jawab kepala sekolah, tapi semua komponen yang terlibat dalam pengelolaan sekolah itu berkontribusi dalam menciptakan budaya mutu. Jadi budaya mutu sekolah melibatkan guru, siswa, pengawas sekolah, maaf ini saya ketik, komite sekolah, dan stakeholder lainnya. Ini budaya mutu. Itu salah satunya. Kemudian juga bahwa pengelolaan sekolah yang efektif merupakan suatu keniscayaan. Nah, untuk menciptakan sekolah yang efektif, maka dibutuhkan pengembangan budaya mutu sekolah. Agar apa? Agar mencapai keefektifan pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan. Jadi, ini yang melatar belakangi saya melakukan refleksi dan penulisan buku ini. Pertama dari ada tuntutan masyarakat, baik pengguna maupun juga pelaksana atau praktisi,
di satu sisi ada peran sentral kepala sekolah yang punya peran yang sangat signifikan dalam menumbuhkan budaya sekolah. Juga adanya suatu budaya yang harus dilibatkan, yang ditumbuhkan dengan melibatkan guru, siswa, pengawas sekolah, komite sekolah, dan stakeholder lainnya. Hal ini untuk apa? Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan atau mengelola sekolah yang efektif. Ya, dalam rangka mengelola sekolah yang efektif. Nah, ini Bapak sekalian. Oke. Bapak sekalian, kan, budaya mutu sekolah tadi oleh Pak Somad, moderator sudah disampaikan. Buku ini ya, sangat sederhana, hanya 9 bab. Ya, 10 bab dengan pendahuluan. Kalau pendahuluan kan isinya biasanya hanya bla 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 begitulah sebagai pengantar. Babnya ada 9 bab. Walaupun tidak ini, tapi saya kelompokkan ada yang terkait dengan konsep dan bagaimana strateginya serta bagaimana juga implementasinya. Walaupun tidak secara mendetail menguraikan tersebut, tetapi ya mulai dari konsepnya bagaimana, strateginya bagaimana, dan implementasi di satuan pendidikannya bagaimana. Nah, oke. Bapak Ibu sekalian, di dalam konsep, ya setidaknya lah, saya merujuk kepada suatu teori-teori yang terkait dengan pengelolaan sekolah, mulai dari konsep budaya mutu organisasi, pengembangan budaya mutu sekolah itu bagaimana, karakteristik sekolah unggul itu yang bagaimana, berdasarkan kajian teoritis. Nah, kemudian juga strateginya, bagaimana strategi pengembangan budaya mutu menuju sekolah unggul itu bagaimana. Dan strateginya bagaimana kita menciptakan kerjasama dalam organisasi, peran pengawas dalam pengembangan sekolah, sangat penting. Kemudian implementasinya menumbuhkan kreativitas, sistem penjaminan mutu, dan akreditasi. Nah, Bapak sekalian, konsep budaya mutu organisasi. Banyak referensi-referensi yang membahas terkait dengan budaya mutu organisasi. Ada menurut Robin, Peterson, Owens, dan seterusnya. Tapi ada satu benang merah bahwa budaya mutu organisasi merupakan salah satu persepsi, kan? Ya, persepsi bersama dalam organisasi tersebut, ya, yang dianut oleh para anggotanya, ya, anggotanya dalam rangka menciptakan suatu sistem. Nah, jadi sekali lagi, budaya mutu organisasi, berbagai teori, berbagai ahli mengatakan, ya, satulah. Hanya satu bahwa budaya mutu organisasi itulah menciptakan persepsi atau persepsi bersama, komitmen bersama yang dianut oleh anggota yang ada di dalamnya, ya, dalam rangka menciptakan suatu sistem pengelolaan organisasi itu sendiri. Di mana di dalam konsep budaya mutu organisasi, di situ ada inovasi, ya, yang dilakukan oleh komponen yang di dalamnya, ada perhatian, bagaimana orientasi hasil, bagaimana orientasi penempatan orangnya, bagaimana orientasi menentukan tim, kan? Tumbuhnya agresivitas kepala sekolah, guru, dan yang lainnya, kan? Nah, itu karakteristik dari budaya organisasi. Tujuannya apa? Ya tujuannya sebagaimana dikemukakan, beberapa teori mengatakan, salah satunya oleh Harris, adalah adanya tujuan yang jelas, adanya sistem yang jelas, ya kan? Ada kegiatan yang jelas, kemudian ada desain yang jelas. Nah, itu adalah apa namanya terkait dengan konsep budaya mutu, pengembangan mutu, dan seterusnya. Kemudian Bapak sekalian, bagaimana pengembangan budaya mutu? Ya, jelas, pengembangan budaya mutu sekolah. Jadi sejatinya dalam pengembangan budaya mutu sekolah itu tergantung dari kinerja individu maupun orang-orang yang ada di dalamnya.
Kalau sekolah berarti di situ ada kepala sekolah, ada guru, ada tata usaha, siswa, orang tua, dan seterusnya yang terlibat. Nah, itu adalah apa namanya pengembangan budaya mutu sekolah. Kemudian, kalau kita merujuk kepada salah satu acuan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, bahwa di dalam pengembangan budaya mutu sekolah, itu sekolah sejatinya menginformasikan kualitas atau mutu tadi, kemudian adanya tanggung jawab, adanya reward dan punishment, dan yang paling penting tumbuhnya sikap kolaboratif yang ada di dalam sekolah tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekolah unggul, kan sekolah unggul. Sekolah unggul sebagaimana dikemukakan oleh Sergio Fati, ada dua proses dikatakan sekolah unggul. Yang pertama bahwa ada yang berbasis proses, ada berbasis tujuan. Atau yang berorientasi proses, ada yang berorientasi tujuan. Contoh, misalnya sekolah atau kepala sekolah dan yang ada di dalamnya mengelola sekolah dengan berorientasi tujuan. Banyak praktek-praktek ini yang dilakukan. Yang penting tujuan tercapai. Misalnya, mau menghadapi UN, ada pemantapan, kan? Ada apa namanya kegiatan drilling. Nah, itu salah satu adalah kepala sekolah dan jajarannya berorientasi pada tujuan, mengabaikan proses. Tetapi ada juga sebagian kepala sekolah dan guru berkomitmen bahwa dalam pengembangan sekolah unggul itu adalah berorientasi pada proses. Hasil UN itu adalah output, dampak. Tapi bagaimana prosesnya dikembangkan? Yaitu adalah apa? Dengan melakukan perbaikan-perbaikan, pengawalan-pengawalan, proses pembelajaran. Sejak dari kelas rendah sampai kelas tertinggi. Itu adalah dilakukan perbaikan-perbaikan proses. Nah, ini adalah yang berorientasi proses. Yang kalau sekarang yang sedang digulirkan adalah kepala sekolah penggerak dengan konsep kepemimpinan pembelajaran. Kepemimpinan pembelajaran itu sejatinya adalah suatu kepemimpinan yang senantiasa berorientasi pada proses, tidak pada tujuan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengembangan budaya mutu menuju sekolah unggul. Kemudian karakteristiknya ya jelas mulai dari tadi berorientasi pada proses dan tujuan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang paling penting di dalam pengembangan budaya mutu sekolah unggul ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu spirit, nilai-nilai, pengembangan nilai-nilai. Kemudian ada yang bersifat teknis, ada yang sifatnya tataran sosial. Jadi ini dalam strategi, dalam tataran strategi, baik pengembangan mutu menuju sekolah unggul, kerjasama organisasi, itu yang berorientasi pada spirit. Apapun kondisi sekolahnya, apapun kondisi sarana prasarananya, tetapi yang didorong adalah bagaimana komponen sekolah mengembangkan spirit atau semangat yang sangat tinggi dalam pengelolaan sekolah. Nah, ini salah satu best practice-nya adalah sekolah alam. Misalkan banyak dikembangkan sekarang oleh masyarakat sekolah alam. Tanpa sarana prasarana yang lengkap, tetapi prestasi anaknya boleh dikatakan mumpuni. Nah, itu. Ada juga pengelolaan sekolah dengan berbasis pada tataran teknis. Gedungnya dilengkapi, sarananya dilengkapi, ruang kelasnya pakai AC, macam-macam. Ini tataran teknis. Dan yang berikutnya adalah tataran sosial. Kalau tataran sosial itu artinya bahwa sekolah senantiasa melakukan
komunikasi dengan orang tua untuk menyampaikan prestasi-prestasi dan seterusnya. Nah, di dalam konteks pengembangan budaya mutu sekolah, yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting, peran pengawas sekolah. Peran pengawas sekolah dalam pengembangan sekolah. Saya yakin pengawas sekolah dengan tupoksinya, mulai dari supervisi akademik, supervisi manajerial, evaluasi, dan lain sebagainya. Banyak Bapak Ibu, saya yakin yang hadir di sini Bapak Ibu pengawas sudah paham. Yang penting bagaimana peran pengawas di dalam mendampingi kepala sekolah dan stafnya untuk mengembangkan sekolah. Nah, ini Bapak sekalian. Oke, itu tadi dari konsep dan strategi. Kemudian bagaimana implementasinya adalah untuk mengimplementasikan budaya mutu, setidaknya bahwa perlu adanya kreativitas. Secara regulasi terkait dengan peraturan yang mengatur tentang kepala sekolah, bahwa salah satu peran kepala sekolah adalah kewirausahaan. Di dalam konteks kewirausahaan perlu adanya semangat inovasi-inovasi, semangat kreativitas-kreativitas. Sebab Bapak tidak sedikit bahwa sekolah ini sekarang kepala sekolah ini lebih fokus kepada hanya tataran pengembangan administratif saja. Oke, nah itu terkait dengan implementasinya. Jadi untuk implementasinya dibutuhkan kreativitas yang dipimpin oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan implementasi Bapak Ibu, ya, seiring dengan adanya Permen nomor 28 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. Itu adalah salah satu implementasi dalam pengelolaan budaya mutu. Kita ketahui bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dibagi dua. Yang pertama sistem penjaminan mutu internal, yang kedua sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, di dalam sistem penjaminan mutu internal, saya di sini kutip terkait dengan bagaimana pengelolaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), mulai dengan TPMPS-nya, ya kan, tim penjaminan mutu sekolahnya, bagaimana implementasinya dan seterusnya. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, suka tidak suka, bahwa masyarakat masih mengacu kepada satu rujukan bahwa sekolah bermutu atau tidak itu adalah dari hasil akreditasi. Nah, di mana kalau akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal. Saya yakin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini tadi, ada Bapak Ibu pengawas yang juga terlibat dalam kegiatan akreditasi sebagai asesor. Jadi itu Bapak sekalian, secara sederhana yang saya informasikan, mungkin lebih baik nanti kita diskusikan, sebab kalau saya uraikan secara mendetil, tidak ada untuk diskusi ya, dan juga tidak ada minat untuk membaca lebih dalam. Mungkin itu saja Pak Seman, sebagai pengantar diskusi pada bedah buku ini, buku yang sangat sederhana yang saya susun di tahun 2020. Itu saja untuk sementara, saya kembalikan kepada Pak Seman. Mangga.